Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat seseorang yang akan datang kepada teman-teman Taurus di bulan Januari. Taurus, sesuaikan, kita udah berada di pertengahan nih. Ya, kamu cocokkan apakah kamu udah bertemu sama orang ini atau belum? Kalau rasanya belum, masih ada beberapa hari, sekitar setengah bulan lagi untuk kamu bisa bertemu sama orang ini. Oke, saya harapkan di sini sebelum hal itu terjadi kita bisa mempersiapkan diri kita. Jadi ketika ada kesempatan, kita nggak melewatkannya. Kita tarik beberapa kartu untuk melihat ciri-cirinya terlebih dahulu nih teman-teman Taurus. Oke, kita tarik beberapa kartu. Kartu pertama, ada gambaran kartu The Clutch. Kartu ini berarti tentang seseorang yang terkadang suka berubah-ubah nih, mengikuti moodnya dia. Contoh ketika kamu jumpa sama orang ini, hari ini mungkin dia bahagia, hari ini mungkin dia happy, besok entah kenapa terlihatnya sedikit murung. Ya, orangnya kemudian tergantung hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya dia. Ya, kalau ada hal baik terjadi dalam hidupnya dia bahagia. Kalau ada hal yang tidak baik, dia bakalan terlihat lebih murung. Gitu. Orangnya tipenya ini nggak bisa menutupi perasaannya. Kurang lebih seperti itu. Ada kartu The Mountain. Ya padahal kita udah tahu nih perasaannya itu saat ini sedang sedih. Tetapi ketika kita tanya dia keras kepala. Enggak, saya enggak sedih. Saya enggak, di sini sedang ada masalah. Ya padahal kita udah bisa merasakan orang ini terjadi perubahan. Orang ini sedang ada beberapa hal yang harus dia alami. Gitu. Tapi dia nggak mau mengakui hal itu karena apa? Karena dia memang tipenya sedikit gengsian nih. Tapi itu ciri-ciri orang yang akan datang kepada kamu, teman-teman Taurus. Dia adalah orang dengan tipe energi maskulin. Ya, orang yang lebih mengutamakan pemikirannya dia, orang yang lebih dominan. Ya, ketika yang datang kepada kamu. Tapi orang ini adalah orang yang setia. Orang yang kalau udah berkata, udah berjanji, udah di sini berkomitmen bakalan dia jaga. Ya, dia berusaha jaga hal itu. Oke, kemudian juga ada gambaran orang yang di sini ketika kita ajak ngobrol asik, aktif orangnya ketika kita ngobrol sama dia. Yang nggak pasif, ketika kita tanya dia tanya balik gitu. Yang nggak seperti wawancara, kita hanya tanya dia, kita terus yang nanya, dia nggak. Ya, ketika kita tanya, ngobrol sama dia ada timbal balik nih kelihatannya. Ciri-cirinya seperti itu. Apakah kamu udah jumpa sama orang ini atau belum teman-teman Taurus? Kamu sesuaikan. Untuk dari zodiak ini yang pertama ada gambaran buat yang berzodiak Pisces. Nah, jadi orang yang datang kepada kamu dari kalangan Pisces. Kemudian dari teman-teman kita yang berzodiak Aries. Lalu ada kartu Aries lagi, ada dua nih di sini Aries ya. Kemudian ada kartu The Ring. Kartu ini berasal dari zodiak Libra. Kemudian ada kartu Aquarius, lebih kuat ke arah zodiak yang telah saya sebutkan, orang yang akan datang kepada kamu ini. Yang untuk kondisi dia bagaimana? Mari kita lihat. Kita tarik beberapa kartu untuk melihat kondisi orang ini. Kartu pertama ada gambaran kartu The Tree. Ya, jadi kondisi dia saat ini adalah dia sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya dia. Dia sedang berusaha untuk meningkatkan dirinya dia menjadi lebih baik lagi. Ya. Kemudian untuk apa? Untuk di sini memasuki sebuah awal yang baru. Ya, mungkin dia udah merasakan jenuh dengan kondisinya saat ini sehingga dia ingin mencari sebuah pembaharuan. Oleh karena itu dia berubah. Oleh karena itu dia di sini mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Ya, kenapa? Karena dasarnya salah satunya karena dia merasa sepi. Mungkin dia masih single juga nih teman-teman. Dia capek nih sendiri, dia capek sepi, merasa sepi. Oleh karena itu dia ingin memperbaiki diri agar bisa memasuki sebuah awal yang baru. Bisa jadi dia ingin menjalin hubungan, tidak menutup kemungkinan ketika kamu jumpa sama dia tertarik juga sama kamu. Ya, buat teman-teman kita yang masih single, teman-teman kita yang masih berusaha mencari pasangan, mungkin ini bisa jadi kesempatan nih buat kamu teman-teman Taurus ya. Ya, untuk teman-teman Taurus nih. Berikutnya, The Book. Dia merasakan di sini ketika menjalani segala sesuatu hal itu rumit kalau sendiri. Kadang capek, sepi, perlu teman cerita, perlu teman curhat, perlu terkadang support dari seseorang. Ya, itu juga menjadi di sini alasan dia ingin mencari awal yang baru, ingin di sini lepas dari hal ini. Gitu ya.
Orang ini adalah orang yang bisa menjadi sosok pelindung nih buat orang-orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi. Ya, dia juga kartu The Gentleman tadi ya, ada kartu dominan. Yang pastinya ketika orang ini udah merasa seperti orang ini adalah sahabat saya, orang ini adalah pasangan saya. Kalau kamu di sini mengganggu mereka, berarti kamu juga akan berurusan sama saya. Tipenya seperti itu. Ya. Gambaran orang ini seperti itu. Tapi balik lagi, dia ini lebih nyaman menggunakan topeng. Dia ini lebih nyaman di sini menutupi ataupun menolak apa yang dia rasakan sebenarnya. Contoh tadi, padahal kita tahu dia merasa sedih, tapi dia tolak. Dia katakan dia nggak sedih, dia bersembunyi di balik mungkin keceriaannya dia. Padahal kita udah tahu, dia lebih nyaman seperti itu. Tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Gitu. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab. Ya, orang ini orang yang bertanggung jawab nih, kelihatan ciri-cirinya juga. Tapi saya melihat di sini dia saat ini sedang merasakan beban karena harus mengalami atau menjalani segala sesuatu hal itu sendiri. Rumit, berat juga ya, katanya dia. Oleh karena itu dia ingin mencari sebuah awal yang baru. Dia ingin di sini mungkin mencari seseorang yang bisa menjadi tempat bertukar cerita, tempat berkeluh kesah, tempat berbagi rasa, gitu. Ya, kartu berikutnya ada gambar kartu The Anchor. Dia merasakan udah capek, lelah. Dia udah rasa cukup lama nih saya udah terjebak dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu saya ingin mencari sebuah hal yang baru, katanya dia. Oleh karena itu sekarang dia masih mencari orang yang tepat sembari dia memperbaiki dirinya dia. Ya, jadi itu kondisinya dia. Jadi teman-teman, ada gambar nanti ketika kamu jumpa sama dia, kamu bakalan di sini ketika menghabiskan waktu sama dia perlahan-lahan terjawab apa yang menjadi pertanyaan kamu. Begitu pula dia. Contoh saat ini dia sedang mencari pasangan, ketika terhubung sama kamu dan kamu di sini bisa membuat dia bahagia, bisa meyakinkan dia. Lama kelamaan ketika dia terhubung sama kamu, dia yakin, wah orang ini orang tepat nih buat saya nih. Tempat berkeluh kesah saya nih, tempat berbagi rasa, berbagi cerita, saling support satu sama lain, ini cocok nih kelihatan. Ada gambaran seperti itu. Jadi nggak langsung instan nih ketika kamu jumpa sama dia, wah ini cinta pandang pertama, enggak. Jadi ada proses juga yang harus dilewati. Gitu ya. Ada proses yang harus dilewati di sini yang nanti menuju ke arah bisa membuat bahagia. Ya, yang memang awalnya dia di sini memang seperti saya katakan, orangnya dominan, orangnya itu juga keras kepala mungkin di sini. Tapi kalau dia udah sayang, udah cinta, dia bakalan jaga. Ya, yakinlah nanti pada akhirnya bakalan bahagia di sini. Jadi jangan putus asa, tetap semangat. Ya. Untuk sekarang apa yang harus kamu lakukan adalah perbaiki diri kamu, persiapkan diri kamu. Jadi ketika ada kesempatan datang, seperti saya katakan di awal, kamu nggak melewati hal itu. Gitu ya. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Ya teman-teman, kamu sesuaikan, kamu cocokkan. Kalau rasanya di sini bang dia juga tipe saya, ya udah perjuangkan. Kalau rasanya nggak cocok, jangan dipaksakan. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Kartu pertama, Ascending. Ya, nanti kamu jumpa sama orang ini bakalan banyak hal yang berubah dalam kehidupan kamu. Begitu pula sebaliknya. Ya mungkin dia bakalan merasa, wah ternyata ini adalah rasa, berbagi rasa sama orang lain, berbagi cerita sama orang lain, disupport sama orang lain. Begitu pula kamu dan dia. Ya terjadi di sini perubahan ketika kamu terhubung sama dia. Yang mana di sini kalian sama-sama bahagia nih kelihatannya. Kalian enjoy ketika terhubung satu sama lain. Bisa jadi dia adalah soulmate kamu. Ya. Tapi iya, namanya juga di sini kita usaha. Kita harus berani mengambil kesempatan dan mengambil risiko. Risikonya apa? Mungkin di sini pada awalnya mungkin ketika kamu jumpa sama dia, kalian sama-sama bertemu, tapi nggak ada yang mau menyapa, gitu. Ya udah berarti kalian gimana ya? Nggak terjadi kisah seperti ini. Oleh karena itu ambil kesempatan, ambil risiko. Kesempatannya apa? Coba ajak ngobrol. Walaupun di sini kamu nggak nyaman ya menghampiri seseorang, memulai obrolan sama seseorang, tapi itulah namanya kesempatan atau risiko yang harus diambil. Contoh saya analogikan seperti itu ya teman-teman. Satu kartu lagi, kartu topeng. Ya, mungkin kamu bakalan terhubung sama seseorang yang suka di sini nggak menunjukkan perasaan sebenarnya nanti. Jadi kamu juga harus bisa menerka-nerka nih. Kamu juga harus bisa melihat perasaan yang sesungguhnya. Harus bisa membuat orang ini melepas topengnya. Kamu harus bisa melihat perasaan ataupun wajah ekspresi orang ini
walaupun dia menggunakan topeng. Ya, entah itu dari raut matanya ataupun dari kerutan wajahnya yang kelihatan ya di samping ataupun dari sela-sela topeng itu. Ya, jadi juga harus peka nih kelihatannya teman-teman kita ini ketika terhubung sama orang ini. Itu ya, kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle. Bagaimana nih kartu Love Oracle katakan ya tentang hubungan kamu dengan dia nantinya. Kartu pertama ada gambaran kartu, wah, cinta baru. Kamu atau dia bakalan di sini menemukan cinta. Ya, yang mana di sini ketika kamu terhubung sama dia, kamu merasakan bahagia antara kamu dan dia. Ya, bahagia. Yang mana di sini kalian bisa merasa seperti, wah, ternyata inilah rasanya dicintai, inilah rasanya nggak disakitin. Mungkin kamu sama dia pernah terluka kemarin. Ya, kamu masih juga di sini ada rasa terbelenggu dengan masa lalu. Ketika kamu terhubung sama orang ini, belenggu tersebut lepas. Kamu merasakan bebas. Kamu menjadi diri kamu yang happy lagi tanpa memikirkan masa lalu. Ya, tapi ingat juga fokus sama pekerjaan dan keuangan kamu. Ini ada beberapa teman kita ketika jatuh cinta ya udah cinta terus. Ya, pekerjaannya dia abaikan. Jangan. Karena cinta juga di sini berdampingan dengan pekerjaan dan finansial kita. Contoh, kalian ingin naik ke jenjang berikutnya memerlukan finansial. Ya, memerlukan karir yang jelas agar nanti ketika kamu punya anak, ketika kamu punya keluarga, semuanya itu aman. Tidak ada di sini celah untuk permasalahan muncul gara-gara masalah keuangan dan pekerjaan. Ya, bukan di sini ada gambaran wah matre gini-gini, enggak, realistis teman-teman. Ya, semua memerlukan biaya di sini. Rumah, listrik, air dan lain-lain. Belum lagi makan, sekolah. Ya, jadi teman-teman, saya ingin memberitahukan bahwasanya ini adalah hal yang bisa dikatakan bergandengan erat. Gitu. Ya, tetapi ini kalianlah yang memilih apakah kalian di sini ingin sama-sama berjuang atau hanya mengharapkan pasangan kamu. Itu baru yang kita pilih. Ya. Jadi hal ini adalah hal yang bisa dikatakan penting. Jadi jangan ada orang yang mengatakan wah itu nggak penting bang. Nggak, itu penting juga. Gitu ya. Jadi syarat untuk kita bisa terhubung sama orang yang baru, menjalin cinta yang baru, yaitu apa? Lepaskan hal-hal negatif dari diri kita. Ya, tinggalkan hal-hal yang jelek dari kita. Jadilah orang yang lebih baik lagi. Untuk sekarang fokus sama diri kamu, perbaiki diri kamu. Jadi ketika kamu jumpa sama orang ini, kamu udah siap. Kalaupun seandainya kamu nggak jumpa sama orang ini, tetapi ada jumpa orang yang sama yang lain, kamu juga udah siap. Gitu. Oke? Jadi nggak ada penyesalan. Wah, coba saya kemarin perbaiki diri saya. Coba saya di sini fokus sama diri saya. Pasti saya bisa nih mengambil kesempatan. Nggak ada hal-hal seperti itu terjadi. Oke, teman-teman Taurus ya. Saya rasa cukup kira-kira gambarannya seperti itu. Saya harapkan yang terbaik buat kalian. Sekian dari Himawari Tarot. Tetap semangat. Jadilah versi terbaik dari diri kamu. Perbaiki diri kamu menjadi lebih baik lagi. Dadah.